Halo guru kawan, kalian pernah kebayang nggak? Misalkan mobil kamu akinya tuh bocor dan tetesan air liurnya yang di dalam aki tumpah ke bagian rangka kendaraan kamu. Apa yang terjadi? Biasanya terjadi korosi atau oksidasi atau biasa kita sebut karatan. Seberapa berbahayanya sih kalau misalkan air liur itu terkena rangka kendaraan kamu atau benda-benda yang ada di sekitar kamu. Nah, kali ini aku mau bereksperimen seberapa berbahayanya air liur. Jadi, di sini ada 3 gelas. Yang pertama itu gelas air mineral, yang kedua ada air demin, dan yang ketiga ada air liur. Kemudian di sini ada botol air minum, kemudian air demin, dan juga air liur. Sebelum kita melakukan eksperimen ini, kita harus menggunakan pakaian keamanan, safety first yang pastinya. Oke, kita mulai berubah. Nah, sekarang aku udah berubah. Yang pertama aku mau kenalin dia alat keselamatannya itu ya antaranya kacamata pelindung, masker, sarung tangan, dan juga apron untuk melindungi tubuh kita terkena cipratan air liur dan air demin. Kita mulai aja. Yang pertama, kita akan isi gelas air mineral ini dengan air mineral atau air minum. Yang kedua, yang pasti ini jangan diminum ya, bro kawan, air demin. Sekarang kita tuangkan air liur atau air asidnya. Oke, baik. Nah, di sini ada roti, kemudian ada sosis. Nah, eksperimen pertama kita akan menuangkan roti. Nah, sudah tertuang semua, sudah kita rendam semua, ada di air mineral, air demin, dan juga air liur. Nah, kita akan lihat reaksinya selama 30 menit ke depan. Untuk air mineral sendiri, dia tidak terjadi apa-apa, hanya pengembangan. Kemudian di air demineral, ini yang terjadi yaitu airnya menjadi keruh. Oke, ini baru waktu 30 menit perendaman. Dan yang terakhir yaitu roti yang direndam di air liur, ini reaksi yang terjadi. Roti berubah warna menjadi kecoklatan dan ini air menjadi keruh. Untuk air mineral sendiri di sini rotinya tidak berubah apa-apa. Mungkin kita akan lanjut lagi eksperimennya perendaman ini selama 1 hari ke depan dan kita lihat hasilnya di esok hari. Oke, para kawan, ini dari hasil kesimpulannya yaitu kita bisa lihat makanan dari hasil nabati reaksi saat menggunakan air liur, yaitu roti ini berwarna ungu seperti terbakar. Kemudian reaksi roti menggunakan air demin hanya keruh saja, sama seperti air mineral. Oke, segitu aja puru kawan. Kita akan lanjut lagi bereksperimen menggunakan makanan yaitu sosis. Puru kawan bisa lihat perbedaannya, yaitu air liur saat sosis dicelupkan dia mengambang, sedangkan di air demin dan juga air mineral dia turun ke bawah. Selanjutnya kita akan lihat reaksi kalau kita rendam selama 30 menit ke depan. Oke puru kawan, ini dia hasil rendaman selama 30 menit tadi dan bisa dilihat hasilnya. Untuk air mineral sendiri dia berubah menjadi berwarna pucat, sosisnya ini seperti ini puru kawan. Kemudian ada air demin yang sama, di sini sosisnya berubah agak pucat. Jadi di antara air mineral dan air demin yang lebih pucat itu air mineral. Nah, bisa diperlihatkan antara perbedaannya.
Lanjut ke yang terakhir, ini sosis yang direndam air jur atau air asin selama 30 menit. Warna sosisnya sendiri tidak pucat atau normal, tapi ada flek-flek yang terlihat terbakar. Bisa dilihat perbedaannya. Oke, cukup. Mungkin kita akan lanjut merendam sosis-sosis ini selama 1 hari 1 malam atau 1 kali 24 jam. Oke kawan, sekarang kita akan lihat dan kita akan pegang hasil dari rendaman sosis menggunakan air mineral selama 3 hari. Sudah mulai berlendir di bagian luarnya, tapi saat dipegang dia masih agak keras. Sosis yang direndam menggunakan air demineral. Untuk lendirnya sendiri tidak cukup banyak seperti air mineral dan sama kerasnya seperti sosis yang direndam dengan air mineral. Ini dia hasil dari sosis yang sudah direndam selama 3 hari menggunakan air jur. Air jurnya berwarna ungu dan sosisnya sendiri berwarna ungu gelap, jadi ungu kehitaman. Ternyata hancur kawan, tidak bisa dipegang karena hancur. Sangat mengerikan ya kawan. Bayangkan apabila jari atau tubuh kita yang direndam selama beberapa hari di air jur, mungkin hasilnya akan seperti ini. Kita lanjut lagi hasil eksperimennya menggunakan telur. Oke, let's check it out. Oke kawan, kita lanjut lagi bereksperimen. Kita akan mengisi air mineral, air demin, dan juga air jur. Kemudian 3 telur ini kita akan rendam selama beberapa hari. Lanjut, kita akan rendam 3 telur ini di 3 gelas yang berbeda. Jadi kita lihat hasilnya 1-2 hari ke depan. Baik kawan, kita sudah melakukan perendaman selama 3 hari dan ini reaksinya. Yang pertama yaitu telur yang direndam dengan air mineral terlihat mengambang. Kemudian telur yang direndam menggunakan air demin, dia tenggelam. Dan yang terakhir, telur yang direndam di air jur, dia mengambang dan juga berubah warna menjadi warna pucat. Dan saatnya kita akan memecahkan telur ini kawan. Yang pertama itu telur yang direndam dengan air mineral. Ini dia reaksinya saat telur direndam di air mineral selama 3 hari. Lanjut, telur yang direndam menggunakan air demin kita ambil dulu dan kita akan melakukan pemecahan pada telurnya. Telurnya aman kawan. Putih telur dan kuning telurnya aman, tidak ada kerusakan. Kita lanjut ke yang terakhir. Si kawan penasaran nih, apa reaksinya saat telur direndam menggunakan air jur selama 3 hari. Kita pegang-pegang dulu, berlendir kawan, bisa dilihat. Telurnya utuh kawan, cuman dia mengambang, si putih kuning dan si putih dan si kuning telurnya. Oke kawan, hasil dari eksperimen yang sudah kita lakukan dari berbagai jenis makanan olahan dari nabati, pada dasarnya nabati,
itu memiliki reaksi yang berbeda-beda, mulai dari roti, sosis, dan juga telur. Bayangkan Furukawan, jika aki Furukawan terjadi kebocoran pada fan flap-nya. Kendaraan Furukawan atau rangka kendaraan Furukawan bisa terjadi oksidasi dan juga berkarat. Pilihlah aki yang tahan lama, minim penguapan, dan juga anti-explode. Fan flap ini memiliki kulir dan juga keramik seal, berfungsi untuk meminimalisir penguapan dan juga menghambat terjadinya ledakan. Jadi gunakan aki Furukawa baterai yang memiliki fan flap anti-explode untuk meminimalisir rangka kendaraan kamu terkena cairan asid atau jur yang mengakibatkan oksidasi atau berkarat. Terima kasih Furukawan yang udah nonton eksperimen kami. Jangan lupa komen kita mau lanjut eksperimen apa, dan juga follow and subscribe YouTube Furukawa Baterai, follow TikTok dan Instagramnya Furukawa Baterai. Kita lanjut ke eksperimen selanjutnya, and bye bye.